Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema berbahagia orang yang murah hati. Kita baca dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ketujuh. Firman berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurahan hati adalah memberi kepada sesama kita apa yang mereka tidak layak untuk menerimanya. Keadilan adalah memberi kepada mereka yang berhak menerimanya. Tetapi kemurahan hati ini membawa kita lebih lanjut untuk memberi kepada orang yang belum tentu layak untuk menerimanya. Itulah sebabnya kita bebas untuk memutuskan kepada siapa kita ingin menunjukkan kemurahan hati. Itulah sebabnya Tuhan bisa berkata kepada kita dalam Keluaran yang pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-13. Firman berkata, aku akan bermurah kepada siapa aku berbelas kasihan. Tuhan terikat untuk memberi keadilan kepada semua orang, tetapi Ia bebas untuk memberi kemurahan hati kepada siapa yang Dia pilih. Ada dua area kemurahan hati. Yang pertama, pemberian. Dorongan hati untuk memberkati dan menolong sesama dengan cara membagikan sumber daya yang kita miliki. Dan yang kedua, area kemurahan hati yang kedua yaitu pengampunan. Sikap hati untuk tidak menghakimi, melainkan tetap mengulurkan tangan ketika seseorang tidak melakukan hal yang benar dan adil. Bagaimana untuk kita menerima kemurahan hati Tuhan? Yang pertama, kita memohon kemurahan hati dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Kadang ketika kita bertemu dengan orang Kristen, kita suka bertanya kepada mereka, jadi ada sesuatu yang baru? Beberapa di antara mereka akan berkata, tidak ada apapun di bawah kolong langit. Tetapi kita akan memberitahukan kepada mereka, tidak, Alkitab mengatakan kemurahan hatinya selalu baru setiap pagi. Dan yang kedua, bagaimana untuk kita menerima kemurahan hati Tuhan? Mau menjadi salurannya Tuhan. Kemurahan hati ini berlaku seperti tenaga listrik. Kita harus menyampaikannya supaya kita bisa menerima lebih banyak. Yesus tidak meminta kita untuk bermurah hati sekali-kali, tetapi untuk menjadi saluran kemurahan hati Tuhan, kita harus terus-menerus. Supaya apa? Kita menerima yang lebih daripada Tuhan. Kita harus melakukan terus-menerus dan menyalurkannya. Orang yang murah hati ini dia pasti bertindak dengan tepat. Dia bisa mengendalikan setiap tindakannya. Orang yang murah hati selalu berjalan dengan kerendahan hati. Dan orang yang murah hati dia tidak pernah merasa dirinya murah hati. Dampak dari kemurahan hati, yang pertama, hidup dalam kemurahan Tuhan. Ketika kita mempraktekkan kemurahan hati sebagai sebuah kebiasaan dalam hidup kita, kemurahan hati Tuhan akan berlaku atas kita dengan berkelimpahan. Ketika kita memiliki kemurahan hati, di mana saja kita berada, kehadiran kita itu akan menghadirkan kerajaan Allah. Orang-orang di sekitar kita itu akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan sukacita. Hendaklah kita semua bermurah hati sama seperti Bapa kita yang murah hati. Bermurah hati ini adalah perintah Tuhan bagi setiap orang percaya yang telah menerima kemurahannya. Karena kemurahan Tuhan kita telah diampuni dan diselamatkan. Untuk itu, firman Tuhan di pagi ini mengingatkan setiap kita untuk kita mempraktekkan kemurahan hati ini kepada siapapun tanpa batas. Karena kemurahan hati ini juga termasuk dalam 9 buah roh. Dan mari kita praktekkan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan mengasihi setiap orang yang bermurah hati. Kita harus punya sikap yang murah hati sama seperti Bapa kita di surga. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Firman Tuhan di pagi ini mengingatkan, menguatkan, bahkan memberkati setiap kita untuk kita mau hidup dalam kemurahan hati. Tuhan memberkati, kasih karunia yang memampukan setiap kita untuk kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Immanuel.